Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak deh semua, walaupun COVID semakin meningkat, kita tetap harus semangat. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika mengenai himpunan, yang mana materi hari ini tentang kardinalitas himpunan. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu himpunan, bagaimana menyatakan himpunan. Oke sayang, kita lanjutkan materi sekarang. Kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan A itu sama artinya dengan banyak anggota himpunan A. Biasa dinotasikan dengan N dalam kurung A. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, NA itu sama dengan, tentukanlah banyak kardinalitas himpunan A atau banyak anggota himpunan A. Nah, misalnya ini kardinalitas himpunan B, berarti simbolnya NB. Kalau kita ketemu N dalam kurung C, apa artinya? Banyak anggota himpunan C atau kardinalitas himpunan C. Kardinalitas himpunan C. Nah, sekarang kita coba contoh. Kita punya A sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Tentukanlah NA atau kardinalitas himpunan A. Nah, NA-nya kita hitung aja berapa buah dia. Berapa banyak anggota himpunan A? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NA-nya ada 6. Oke, soal pertama. Kita lanjut soal kedua. Kita punya huruf B adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Nah, ini ditanya, tentukanlah NB. Nah, itu yang ditanya. Nah, sebelum mencari NB, kita harus tahu dulu B itu siapa aja. Ya, lihat, ada siapa saja hurufnya? Ada M, kita tulis M. Siapa lagi? A. Siapa lagi? T. Siapa lagi? E. Siapa lagi? Apakah M lagi? Tidak, karena M sudah ada di depan. Jadi huruf yang sama kita cukup menulisnya satu kali. Ulangi, huruf yang sama kita cukup menulisnya satu kali. Berarti M sudah ada tadi. Berarti tidak kita hitung. A juga sudah ada. T juga sudah ada. Apa lagi yang tidak ada? I, K. Nah, A tidak sudah ada juga tadi di awal. Nah, berarti huruf pembentuknya masing-masing siapa saja? M, A, T, E, I, K. Jadi NB-nya ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu bagaimana kalau soalnya seperti ini? Ini masih ingat? Menyatakan himpunan dengan apa ini? Ya, bentar. Notasi pembentuk himpunan. Nah, P adalah himpunan X. Masih ingat cara bacanya? Di mana X kecil dari 10. X elemen bilangan prima. Nah, langkah pertama kita harus tahu dulu siapa P. Bilangan prima yang kecil dari 10. Siapa saja? Bilangan prima dimulai dari angka berapa? 2. 2. Siapa lagi? 3. Berapa lagi? 5, 7. 9 masuk? Tidak ya. Nah, maka NP-nya ada berapa? Ada 4. Nah, itulah kira-kira mengenai kardinalitas himpunan. Semesta dan himpunan kosong. Ya. Nah, mungkin Anda bingung himpunan apa ada pula semesta gitu ya. Sama kayak semesta alam. Ada kan? Nah, jadi kata himpunan semesta juga berasal dari semesta yang luas. Jadi apa itu semesta? Nah,
Himpunan semesta, himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Apa contohnya? Nah, contohnya ini S. Oke, simbol dari himpunan semesta yaitu S. S. Semesta kita sekarang lagi membicarakan bilangan asli. Nah, kira-kira siapa saja bilangan asli itu? Banyak ya. Kita bisa menentukan misalnya ada A. Bilangan asli dimulai dari angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita ketemu 1, 2, 3, 4, 5, artinya kita sedang membicarakan siapa? Bilangan asli. Nah, berarti kita sedang membicarakan, itu semestanya adalah bilangan asli. Nah, sekarang kalau kita lagi ingin membicarakan, nih berhubungan dengan agama ya, nama-nama nabi. Kira-kira kita ngomongnya siapa aja? Misalnya kita punya P. Apa? Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim. Nah, berarti semesta yang sesuatu yang kita sedang bicarakan adalah nama-nama nabi. Sekarang coba tebak kalau Mande lagi menyebutkan. Misalnya ada buku, papan tulis, meja, kursi. Kira-kira Mande lagi ngomong apa? Iya. Ala-ala untuk belajar, ya. Nah, sekarang kita punya contoh nih. M, Bumi, Venus, Merkurius. Kira-kira Mande lagi ngomong apa? Iya, nama-nama planet. Berarti S-nya siapa? Nama planet. Gampang kan? Semesta. Kita lanjutkan tentang himpunan kosong. Nah, Mande sekarang sudah punya sebuah kotak. Bisa dilihat? Nah, ternyata kotak Mande ada isinya. Mari kita lihat ya, bagaimana ilustrasi dari himpunan kosong. Mande mau main sulap? Mau tahu? Oke, sekarang lihat. Mande punya apa? Tidak. Apa lagi? Bola pingpong, dadu besar, spidol lagi, klep, ini jepit kuku. Nah, sekarang udah kosong. Kosong ya. Yakin ya? Nanti akan menyulap menjadi sesuatu. Sekarang kita bersama-sama. Simsalabim jadi apa? Nah, kosong kan? Kosong kan? Nah, itulah ilustrasi dari himpunan kosong. Artinya apa? Apanya yang tidak ada? Ya, ini yang tidak ada itu adalah himpunan kosong itu adalah isinya yang tidak ada. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak ada anggota. Tidak ada anggotanya himpunan kosong itu. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunannya ada, tapi apanya yang tidak ada anggotanya. Nah, notasi dari himpunan kosong itu bisa tanda kurung 2 seperti ini tapi tidak ada isi. Tidak ada isi ya. Atau bisa kita bikin 0 lalu kita coret. Nah, itu disebut himpunan kosong. Ya. Nah, contoh himpunan kosong. Bilangan asli antara 3 dan 4. Bilangan asli antara 3 dan 4 ada nggak? Tidak ada. Maka ini adalah A, himpunan A adalah himpunan kosong. Apa contoh lagi himpunan kosong? Banyak sekali contoh himpunan kosong. Apalagi dalam agama ya, banyak sekali contoh himpunan kosong dalam agama yang bisa kita kenal. Apa? Nama Nabi setelah Nabi Muhammad ada nggak? Nabi setelah Nabi Muhammad. Adakah? Tidak ada. Maka ini juga disebut himpunan kosong. Dalam agama ternyata ada himpunan kosong. Apalagi contoh himpunan kosong banyak sekali. Apa ya? Bilangan
prima kecil dari 2. Ada nggak bilang prima kecil dari 2? Tidak ada. Nah, oke, jadi itulah kira-kira contoh-contoh dari himpunan kosong. Apa tadi himpunan kosong? Himpunan yang tidak memiliki anggota. Diagram Venn. Diagram Venn. Kenapa disebut dengan diagram Venn? Karena penemunya bernama John Venn. Kalau penemunya Rizky, jadi namanya diagram Rizky. Kalau mungkin penemunya Alwi atau Alwiansyah barangkali, mungkin disebut diagram Alwi. Nah, karena penemunya bernama John Venn, maka disebutlah dia diagram Venn. Apa gunanya dalam himpunan? Banyak ya. Di dalam himpunan kita akan banyak menggunakan diagram Venn ini. Oke. Bagaimana langkah-langkah membuat diagram Venn? Ada beberapa langkah buat diagram Venn. Kita lihat langkah pertama. Himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dengan S. Siapa S di sini? Itu adalah semesta. Kita simbol S berada di pojok kiri atas. Kita coba, ya, kita coba. Coba buat. Berarti langkah pertama apa? Buat persegi panjang. Ke penggaris ya nak ya. Penggaris. Nah, sudah. Langkah pertama buat persegi panjang. Setelah itu letakkan S di mana? S-nya di kiri atas. Pojok kiri atas. Kenapa harus di pojok kiri atas? Kenapa tidak di pojok kanan atas? Itu yang disebut aturan. Karena matematika mengajarkan aturan yang harus kita patuhi. Ya, ini harus kita patuhi. Kalau perintahnya taruh kiri atas, ya taruh kiri atas. Jangan suka-suka hati. Taruh sini, taruh sini, taruh sini. Nggak boleh. Terus taruhnya pojok kiri atas. Nah, langkah kedua apa? Setiap anggota ditunjukkan dengan sebuah noktah. Noktah itu bahasa lainnya titik. Bahasa lain dari noktah, bahasa kitanya adalah titik. Kan kalau kita tulis kayak gini aja. 1, 2, 3 atau 4 boleh juga. Nah, di sini nanti ada kalimat. Seperti itu. Ini noktah. Apa namanya? Noktah. Kasih di sini noktah. Bahasa kitanya adalah titik. Nah, langkah ketiga, setiap himpunan yang termuat dalam S ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Apa pula maksudnya? Nah, misalnya kita punya sebuah himpunan A. Nah, ini disebut kurva. Ya, kita punya A. A itu sedih sudah 1, 2, 4, 5. Berarti kita nggak boleh nulis 1, 2, 4, 5 lagi. Harus selain itu kita tulis. Apa lagi misalnya yang tidak ada? Ini 3, 6, 7. Nah, itu A. Nah, kita bisa dari gambar ini, kita bisa menentukan siapa saja anggota himpunan S. Kita bisa tulis S-nya siapa saja. S itu adalah semua yang ada di persegi panjang. Termasuk yang bulat? Ya, termasuk yang dalam yang bulat. Jadi 1, 2, berurutan ya. 3, siapa lagi? 4, 5, 6, 7. Siapa saja anggota A? Anggota A 3, yang ada dalam bulat ini saja kalau A. 6. Nah, itulah cara membuat diagram Venn. Ini punya soal kedua. Nanti punya sebuah persegi panjang disebut apa tadi? Kalau ada persegi panjang, lalu ada S, ada bulat-bulat seperti ini, disebut apa tadi? Diagram Venn. Nah, dari diagram Venn ini, Manda minta Anda menentukan siapa saja S-nya. Oke, siapa saja S-nya? Apa tadi S itu? S itu yang berada di dalam persegi panjang. Apa saja dia? Ada A. Apa lagi? B. Ada siapa lagi? C.
ada D, ada E, ada F. Kalau P, siapa saja anggota P? A, B. Kalau Q, apa saja anggota Q? C, D. Nah, kalau anggota P yang ada dalam bulat P saja, anggota Q yang berada dalam bulat Q saja, kalau S itu semesta semuanya. Oke, paham? Oke, kita lanjutkan contoh soal mengenai diagram Venn. Nah, kan Mari sudah punya nih 3 soal, 1, 2, 3. Nah, karena tadi kita sudah mencoba mirip-mirip dengan nomor 3, kita coba nomor 3 dulu. Ya. Tadi kita soal sebelumnya juga Mari sudah punya soal yang mirip ini. Nah, Mari tanya, dari soal ini Anda tentukan siapa saja S. Siapa S-nya tadi? Semesta ya. S-nya siapa saja yang berada di dalam persegi panjang. Siapa yang paling kecil angkanya? 0. Kita tulis 0. 0. 1. Siapa lagi? 2. Siapa lagi? 3. 4. Siapa lagi? 5. Oh, tidak muat. 6. 7. 8. 9. Itu adalah S. K-nya siapa aja? 3, 5, 7. Siapa saja L-nya? 1, 4. Gampang ya. Jadi dari diagram Venn ini dia. Bisa jadi nanti Mandi kasih soal seperti ini, Anda tentukan diagram Venn-nya. Nah, contoh soal nomor 1 ini. Di contoh soal nomor 1 Mandi memberikan Anda beberapa buah himpunan. Anda buat sendiri diagram Venn-nya. S-nya 1 sampai 7, ada A 1 2 3, ada B 3 dan 4. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Apa langkah pertama tadi? Langkah pertama yaitu kita bikin S di pojok kiri atas. Nah, sekarang Anda harus memastikan dulu apakah nanti gambarnya akan seperti ini? Belum tentu. Jadi kita cek dulu. Kita identifikasi dulu si A dengan si B. Lihat, si A siapa saja anggotanya? 1, 2, 3. B 3, 4. Kira-kira menurut Anda bagaimana? Ada yang bagaimana angkanya nih antara A dengan B? Ya, ada yang sama. Siapa dia? 3. Karena ada yang sama anggota himpunannya, yaitu 3, maka bentuk dari diagram Venn-nya tidak lagi seperti ini, tapi seperti ini. Terus kita buat bulat pertama, coba bulat satu lagi. Nah, memotong dia. Ya, ini adalah A, ini adalah B. Siapa yang kita tulis pertama nih, si 3 nih? Karena dia berada ada di A, ada di B, berarti bulatnya A, bulatnya B di sini. Berarti siapa sisanya di sini? 1. Siapa lagi? 2. Jadi si A itu kalau kita hapus ini kan nampak tuh. A itu 1, 2, 3. Itu kalau kita sambung lagi, nah seperti itu. Maka untuk si B siapa saja kita tulis lagi? Cukup 4 saja. Ya, noktanya kedua. Nah, lalu lihat S 1 sampai 7. Di sini baru siapa saja? 1 sampai 4. Berarti kita harus menulis siapa lagi? 5. Siapa lagi? 6. 7. Jadi untuk himpunan yang di luar A dan B, kita boleh menulisnya di sebelah kanan, boleh di bagian bawah, boleh di kiri. Kalau di sini tidak dianjurkan. Nah, untuk namanya, ya. Oh ya, sedikit untuk nama himpunan tadi Manda lupa. Nama himpunan itu harus huruf kapital. Ini itu sudah diberitahu juga sebelumnya ya di materi pertama. Nah, ini soal yang kedua. Nah, kenapa soalnya masih ada ek gini? Nah, begitulah sambung menyambung materinya. Materi untuk soal nomor 2 ini Anda harus kuasai dulu materi yang kemarin. Apa materi yang kemarin yang seminggu yang lalu? Mengenai notasi pembentuk himpunan. Bisakah langsung kita buat diagram Venn-nya? Tidak bisa. Kita harus tahu dulu siapa S-nya. Jadi kita harus tahu dulu siapa S-nya nih. X, di mana X kecil dari 8, X elemen bilangan cacah. Bilangan cacah kurang dari 8. Cacah mulai dari angka berapa? 0. Di 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa 8 tidak masuk? Karena kecil 8. P lagi. P, X, di mana X kecil dari 8? Ketinggalan sini. X elemen, nah ketinggalan sama ini bukan lagi. X elemen bilangan prima. Siapa saja? 2, 3, 5, 7. Q-nya sudah ada. Q-nya sudah langsung diketahui. 2, 3. Nah, sekarang Anda lihat juga. Apa langkah pertama membuat diagram Venn? Persegi panjang sudah ada mau dibuat. Apalagi S. S di pojok kiri atas. Nah, sebelum kita membuat bulat-bulat seperti ini atau disebut tadi kurva tertutup, maka kita harus identifikasi dulu himpunan P dengan Q. S-nya nanti. Kita akan mengidentifikasi antara P dan Q. Adakah yang sama antara P dan Q? Ya, bagus. Siapa yang sama? 2. Siapa lagi? 3. Wow, ternyata semua anggota Q ada di P. Apakah model diagram Venn-nya akan seperti ini? Apakah akan seperti ini? Nah, kita lihat. Ternyata modelnya juga berbeda. Ternyata modelnya seperti ini nanti. Nah, bulat besar, bulat kecil satu lagi. Kenapa seperti ini? Ini ini model seperti ini. Biasa Mandi kasih tahu ke siswa mengenai model telur mata sapi. Nah, tengahnya ini yang kuningnya. Kira-kira yang tengah nih P atau Q? Q, ya. Kita tulis Q. Q. Siapa aja anggota Q? Kita tulis 2. Kecil ya. 2, 3. Nah, siapa anggota P? Karena 2 dan 3 sudah kita tulis di sini, maka di sini kita cukup menulis 5 dan 7 saja lagi. Siapa yang di luar? Masih banyak. Siapa? 0. 1. 2 sudah, 3 sudah, nggak perlu lagi. 4. Siapa lagi? 5 sudah, 6. 7 sudah. Ya udah, segitu aja. Berarti modelnya model telur mata sapi. Jadi semua anggota Q, kenapa bisa modelnya seperti ini? Kapan kita membuat diagram Venn yang model seperti ini? Jika semua anggota berada di anggota yang lainnya juga, di himpunan yang lain. Contohnya ini, semua anggota Q berada di dalam P. Maka modelnya seperti ini. Kapan dia seperti ini kira-kira? Ya, bentar. Tidak ada yang sama. Antara anggota K dengan L tidak ada yang sama. Maka dia terpisah. Kapan dia seperti ini? Nah, jika di sini ada yang sama, di sini tersisa, di sini juga masih ada tersisa, maka modelnya seperti ini. Oke, bisa dipahami membuat diagram Venn. Oke, Anda semua, hari ini selesai materi kita mengenai kardinalitas himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.